Ustaz, mohon penjelasan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mazhabnya apa yang beliau anut? Beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tinggal di Irak. Oleh sebab itu disebut dia dengan Qutubul Ghaus, Sultanul Aulia, sultannya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Apa benar kalau kurban, terus kulit dari hewan kurban itu dijual, akan menggugurkan pahala kurban kita? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Waktu menyembelih kurban kan harus kita bilang itu untuk Allah. Allahumma minka walaka. Ini dari engkau untuk engkau. Untuk engkau semua ya Allah. Habis itu kulitnya diambil lagi dijual. Berarti pelintat-pelintut. Tak jelas ngomong cucuk cabut. Dan cucuk cabut lagi. Pelintat-pelintut. Tapi katanya untuk Allah. Tapi kalau digunting-gunting dibagi, orang tak bisa ngolah, busuk. Maka kulit hewan kurban itu dijual kepada tukang. Yang bisa ngolah jadi kerupuk jangek, yang bisa buat jadi jaket kulit. Jual. Duitnya bagi ke fakir miskin. Jangan diambil lagi. Untuk biaya operasional, beli plastik, beli kresek. Jangan lagi diambil. Habiskan. Itu yang paling afdal. Begitu Pak Pian. Ibu Nurul Aini, Nur Cahaya, Aini Mata. Ustaz, mohon penjelasan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mazhabnya apa yang beliau anut? Bolehkah kami mengamalkan doa dan bacaan beliau? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mazhab Hambali. Beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tinggal di Irak, Baghdad. Ulama wali Allah yang riwayat tentang karomah-karomahnya paling banyak terpercaya dengan riwayat yang sahih menurut Imam Nawawi adalah Abdul Qadir Jilani. Oleh sebab itu disebut dia dengan Qutubul Ghaus, Sultanul Aulia, sultannya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mizyana Nuwaira. Ustaz, saya di Hong Kong. Apa hukumnya salat di atas tempat tidur? Karena tak ada tempat salat. Tak bisa berdiri tegak karena kepala menyentuh langit kamar. Naikkan kursi ke tempat tidur. Karena kalau berdiri tak bisa tegak. Duduk di kursi. Takut Pak Ustaz jatuh-jatuh. Salat duduk. Salat duduk. Tak bisa berdiri, duduk di kursi. Tak bisa duduk di kursi, duduk di lantai. Duduk di lantai. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang di Hong Kong, yang di Taiwan, dimanapun berada, kumpul, tetap istiqomah beribadah bagaimanapun keadaannya, jangan tinggalkan sholat. Karena itu yang menjaga. Ihfazillaha yahfazka. Kalau kau jaga hukum-hukum Allah, ini Allah menjagamu. Jangan takut. Kumpulkan duit banyak-banyak, pulang kampung. Jangan berniat untuk lama-lama di luar negeri, tak baik. Kumpulkan duit, pulang kampung, beli sawah, ternak sapi. Pertanyaan Pak Taufik. Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang yang sulit dan sudah lama tak sembuh-sembuh. Kemudian untuk membantu supaya segera lepas dari rasa sakit, keluarganya minta doa dari seorang ustaz. Tak lama kemudian meninggal. Pertanyaannya, apakah ada ilmu seperti itu Pak Ustaz? Memang dia udah mau mati. Inilah tauhid dari Pak Taufik. Memang orang itu udah mau mati. Kalau memang tak mati, kata Allah, beratus berjuta orang berdoa tak mati-mati. Berapa banyak orang yang stroke bertahun-tahun tak mati-mati. Tapi ada orang tak sakit, batuk mati. Dan kalau ada, maka apa hukumnya Pak Ustadz? Kita hanya berdoa. Orang yang mendoakan pun tak tahu. Orang yang mendoakan itu pun tak tahu bahwa doa itu mati. Guru saya dulu, guru tauhid yang mengajar kitab Dasuki ala Ummil Barahin. Datanglah orang minta doa sama dia, minta air. Dikasihnya air. Balik orang itu kasih minum, mati. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah mati. Alhamdulillah pula kata orang itu. Dan dia hanya minta doa, ya Allah, ini hamba engkau sedang sakit, tolong dia ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kalau ada orang minta doa, bacakan Al-Fatihah seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis ma'tsur. Al-Fatihah, qul huwallahu 3 kali, qul huwallahu falaq,
Rabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin min kulli ainil lamah. Awal al-Baqarah. Ayat kursi, ujung al-Baqarah. Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kita kasihkan air, minumnya, mati dia. Itu bukan kehendak kita. Kalau sampai kita katakan karena doaku tadilah mati, oh syirik kita. Ya udah kita kaji tadi tauhid, kita udah puncak tauhid. Begitu Pak Taufik. Pak Abu Sulaiman, Ustaz boleh tak menembak mati sapi kurban yang ngamuk? Sapi ini karena stres, sapi ini bukan hewan liar. Dia bukan hewan liar. Dia bukan binatang buruan. Berarti ada kesalahan. Ada kesalahan. Jadi kalau ada sapi atau lembu masuk ke dalam sumur. Masuk ke dalam sumur. Kakinya di atas. Itu boleh dipotong kakinya. Ujung kaki itu dipotong. Fatwa Syekh Atiyah Saqar. Mati. Begitu juga kalau dia udah menjadi brutal, dipanah. Kan banyak pemanahan. Waktu memanah itu sebut nama Allah. Bismillah wallahu akbar. Pas ke kepala. Mati dia. Kalau panah, sebut nama Allah, sah. Tapi kalau pakai senapan, ikhtilaf. Apa bedanya? Yang pertama, kalau panah itu ujungnya tajam. Yang kedua, tak ada unsur lain. Murni unsur insani, adami, manusia. Murni. Sedangkan pakai senapan, itu dua ikhtilaf. Yang pertama, pisau itu tumpul. Peluru itu tumpul. Dia menjadi tajam hanya karena melesat cepat. Yang kedua, di pistol itu ada alat lain. Ada misiu, ada rekan misiu. Kalau dia senapan angin, ada unsur di luar lain manusia. Kalau tadi itu yang membuat ikhtilaf. Jadi kalau ada orang mengatakan tak boleh tembak, karena ada dua unsur tadi. Pertama, peluru itu tumpul. Yang kedua, karena ada unsur selain manusia. Sedangkan anak panah tadi tajam dan murni manusia. Tapi kalau dua-duanya boleh, hanya saja panah lebih. Begitu fatwa Syekh Atiyah Saqar. Saya menerjemah bukunya dulu, lupa judulnya. Warna oranye.